3 gol sejauh ini bagi Persebaya. Bajul hijau asuhan Danurwindo. Ya, menarik memang melihat komposisi pemain yang diturunkan oleh Coach Danurwindo dengan absen Cornelius Finkrew. Kita lihat apakah di depan akan ditempatkan seorang satu striker. Ternyata 2, dan John Takpor mendampingi Andi Odang, sementara Josh Maguire bermain sebagai gelandang jangkar. Dan pasukan tim Macan Putih asuhan pelatih Gusnul Yakin. Ya, kita lihat pergantian yang terjadi secara terpaksa di lini belakang, di mana Reswandi akan didampingi oleh seorang Agus Susanto. Cukup menarik melihat, dan juga Nasirov yang ditaruh di belakang. Cukup menarik sekali untuk melihat peran seorang Nasirov yang selama ini kita tahu adalah seorang pemain tengah. Duana sejuk, tetap mampu terpelihara sehingga pertandingan ini selesai nantinya. Ini dia babak pertama Persebaya melawan Persik langsung dari Stadion 10 November Tambak Sari, Surabaya. Inisiatif penyerangan dari Persebaya melalui John Takpor Songkali masih mampu dipatahkan. Kembali long pass. Suswanto. Sore ini Persebaya tidak dapat diperkuat oleh Cornelius Finkrew karena akumulasi kartu kuning, sedangkan tamunya juga tidak dapat diperkuat oleh Mahyadi Panggabean, diakibatkan cedera oleh Mahyadi. Agus Susanto lemparan ke dalam bagi Persebaya, namun tampaknya keputusan wasit berbeda. Berpindah, lemparan ke dalam bagi Macan Putih. Agus Susanto. Dibuang saja oleh Taka Uchida. Kembali Agus Susanto. Berusaha melewati Satrio Syam. Andi Odang, Taufik, kerjasama. Dibuang saja oleh Suswanto, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Persebaya. Vijay, kembali ke Taufik. Lagi-lagi, kandas di kaki Agus Susanto. Ya, Bung Opan, menarik untuk melihat apa yang dilakukan oleh Persebaya, di mana mereka berusaha untuk menekan langsung pertahanan Persik Kediri karena mereka tahu ada 2 pemain yang tidak biasa bermain bersama, dan ini tentunya bisa menjadi titik lemah pada sore hari ini. Dan kita lihat seorang Meka Nasirov juga sedikit mundur tidak seperti biasanya, dan ini harus diekspos oleh para pemain Persebaya tentunya. Saktiawan Sinaga, pemain yang telah mengemas 4 gol bagi tim Macan Putih sejauh ini. John Takpor, lepas bola John Takpor, kembali Persik Kediri. Dari sisi sebelah kanan pertahanan Persebaya Surabaya. Back flick yang mampu dibaca dengan baik oleh Taka Uchida. Kurang cermat kerjasama Josh Maguire dan juga John Takpor. Saktiawan Sinaga pendek saja ke Yongki Ariwibowo, melepaskan crossing Yongki ke kotak penalti. Sebuah intercept yang salah. Pelanggaran. Andi Odang, pemain yang telah mengemas 6 gol bagi Persebaya di Jarum Indonesia Super League tahun ini. Supriyono maksud kami.
Pelanggaran tampaknya dilakukan oleh John Takpor terhadap Mekan Nasirov. Ini dia mantan pemain Persitara musim lalu, John Takpor Songkali. Ya memang terlihat agak aneh, kita biasa melihat Andi Odang berduet dengan Cornelius Finkel dari pertandingan ke pertandingan, tapi kali ini harus bersama dengan John Takpor yang notabene adalah seorang gelandang kreatif, pendistribusi bola, tapi karena situasi yang membuat Takpor akhirnya dimainkan sebagai striker pendamping dari Andi Odang, membuat Wijay akhirnya bertindak sebagai gelandang jangka bersama Josh Maguire. Akankah dimensi ini bisa membuat ataupun tetap menyetabilkan permainan Persebaya yang terbilang sebagai tim produktif dengan 20 gol sejauh ini? Ini juga menjadi bahan pertanyaan. Kembali John Takpor. Ya, Usaha dikejar oleh Andi Odang. Masih Andi Odang dibayang-bayang oleh Mekan Nasirov, Josh Maguire. John Takpor maksudnya ke Andi Odang, yang mampu dibaca dengan baik oleh Reswandi, Wijay, Josh Maguire. Wijay, Taufik kali ini. Pelanggaran Taufik terhadap Saktiawan Sinaga. oh memang ada gerakan menginjak tadi dari Taufik kepada Saktiawan Sinaga, striker yang sudah mencetak 4 gol ini. Memang ada treatment khusus tampaknya dari kedua tim terhadap striker masing-masing lawan. Seperti tadi sebelumnya kita lihat bagaimana Mekan Nasirov melakukan sliding yang begitu serius. Dan kali ini giliran Taufik dari kubu Persebaya juga terhadap striker Saktiawan Sinaga. Dan tentunya mereka tidak ingin kehilangan seorang Saktiawan ya Bung Gike, di mana dia adalah salah satu striker dengan naluri mencetak gol yang sangat baik dan sedikit bermasalah dengan ankle tadi setelah mendapat challenge yang cukup keras dari Taufik. Kita lihat di sini kakinya jelas sekali terkena, sangat keras tadi. Lalu jauh, gagal dikejar oleh Josh Maguire. Ya ini tentu akan menjadi sebuah kerugian kalau memang Saktiawan mengalami cedera serius, mengingat pelatih Gus Nur yakin menurunkan 3 striker sekaligus berkualitas nomor 1, yaitu Pato Morales dan Yongki Aribowo dan juga Saktiawan. Sementara di bench hanya ada seorang Dodik Fitrio. Betul sekali Bung Gike. Masih terus berusaha pemain-pemain Persebaya ambil sebuah tendangan spekulasi. Masih bisa dijangkau oleh penjaga gawang Herman Batak. Bagaimana tendangan spekulasi yang sangat keras dari Da Silva. Ya baik sekali memang. Sebuah tendangan yang boleh dibilang spekulasi, coba-coba dari seorang Anderson Da Silva yang sudah mencetak 2 gol. Kali ini Macan Putih, Gimin Raharjo berpindah ke sisi sebelah kiri, sayang sekali terlalu jauh. Gagal diraih oleh Pato Morales, mantan pemain Arema Malang. Wijay, Josh Maguire, Supriyono. Sebuah peluang. Sayang sekali, kembali peluang bagi Persebaya Surabaya. John Takpor. Lagi-lagi peluang yang sangat terbuka di depan gawang Herman Batak masih gagal dimaksimalkan oleh John Takpor. Inilah umpan kita lihat di mana lini belakang menjadi perhatian khusus dan Satrio Syam
berhasil memberikan umpan yang sangat baik kepada Takpor. Sayang tendangannya masih jauh di atas gawang. Karena posisi badan dari seorang John tadi yang sedikit terbuka sehingga dia gagal untuk melanjutkan bola ke sarang. Buang peluang emas bagi Persebaya Surabaya. Sebuah umpan matang yang diberikan oleh Satrio Sam gagal dikonversikan menjadi gol oleh John Takpor. Ya, satu hal yang mungkin harus diperhatikan oleh anak-anak Persik Kediri adalah permainan sayap dari Persebaya yang sangat efektif. Kita lihat tadi bagaimana Josh Maguire mengirimkan sebuah umpan yang baik. Terlepas. Sangat cepat tadi ya. Herman Batak keluar dari sarangnya untuk membaca bahaya yang terjadi tadi dari seorang Josh Maguire. Pato Morales ke belakang berpindah ke kanan. Gimin Raharjo. Suswanto jauh ke depan. Berusaha dikejar oleh Pato Morales namun dibuang saja oleh Jayusman Triasdi. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Persik di daerah pertahanan Persebaya Surabaya. Kembali Suswanto ke kanan. Bahaya. Ya, sayang sekali Agus Susanto terlalu terburu-buru. Mencoba melakukan sebuah shoot langsung. Masih melebar di sisi sebelah kiri gawang Saifuddin. Anderson da Silva. Kurang cermat da Silva. Kembali Persik Kediri. Saktiawan Sinaga. Mampu direbut oleh Vijay. John Takpor Sungkali. Kembali ke Vijay. Offside. Andi Odang berada pada posisi offside sebelum menerima umpan yang matang dari Vijay. Terlepas dari itu, Opan, kalau kita lihat bagaimana sebetulnya permainan Persebaya lebih terlihat agresif, lebih terlihat dinamis. John Takpor yang semula diformasi di klub sebagai striker pendamping dari Andi Odang, ternyata bertindak sebagai second striker. Dia lebih banyak turun ke bawah untuk mencari bola, kemudian membuka, menarik perhatian para pemain belakang Persik untuk kemudian mengirimkan umpan kepada seorang Andi Odang di depan. Saya kira inilah yang dimaksudkan dengan formasi 3-5-2 yang diusung oleh Danurindo pada pertandingan kali ini. Karena dua di depan tidak murni, mengingat John Takpor lebih bermain sebagai second dari Andi Odang. Karena memang karakter seorang John Takpor bukanlah seorang striker murni seperti halnya Cornelius Vincrew yang pada kesempatan ini tidak bisa turun. Namun saya melihat tidak ada perubahan ataupun penurunan kualitas daya serang dari Persebaya meski tanpa Cornelius, karena memang kualitas pemain dan juga permainan Persebaya sudah begitu baik, sudah begitu apik. Ketika Takpor didorong sedikit ke depan, maka Wijay yang masuk sebagai gelandang jangkar juga memainkan perannya dengan sangat baik. Agus Susanto. Pato Morales kembali ke Agus Susanto. Mampu direbut oleh Da Silva. Taufik kali ini. Masih Taufik. Lebar ke Supriyono. Masih Supriyono. Dibayang-bayang oleh Jeffrey Di Hadi. Vijay. Berjibaku 1 lawan 1. Saktiawan dan juga Satrio Sam. Menarik sekali melihat bagaimana perebutan bola tadi antara Saktiawan dan juga Satrio Sam. Memang Satrio Sam memiliki tugas ganda pada kesempatan sore ini karena sebagai wingback kiri, mau tidak mau ia akan berhadapan langsung one on one dengan Saktiawan. Di samping juga tugasnya untuk membantu serangan dari sektor kiri. Itu menjadi tugas yang tidak mudah bagi hampir saja. Nyaris saja direbut oleh Yongki Wibowo. Taufik. Kembali umpan lambung. John Takpor ada di situ. Masih John Takpor. Dibayang-bayang oleh Swandi. Berpindah ke kanan. Josh Maguire. Cukup cantik aksi tipu. Kembali ke Supriyono. Ditutup dengan rapat oleh Husnul Yuli. Vijay. Taufik. Masih Taufik.
Masih Taufik, John Takfor. Taufik. Oh, Terlalu lama Taufik memainkan bola. Saya setuju Bung Opan, terlalu lama Taufik bermain bola. Dia harusnya langsung memberikan umpan kepada salah seorang pemain yang berdiri di tengah. Sehingga tadi dia tampak kebingungan dengan terjepit oleh beberapa pemain bertahan Persik Kediri yang mengunci pergerakannya. Sayang sekali. Beberapa peluang yang sudah dimiliki oleh Persebaya belum bisa dimaksimalkan. 2 peluang telah diperoleh oleh Bajul Ijo pada babak pertama di 15 menit ini. Kembali serangan dari Persebaya. Josh Mugair kali ini. Baik Umpan sekali. dan John Takfor. Gol! Wow! Ya, sayang sekali. Masih gagal, Bung. Kembali Andi Odang. Oh, Ya, scrimmage yang sangat mengejutkan tentu saja bagi pertahanan Persik Kediri. Kita lihat bagaimana lagi-lagi serangan dimulai dari sektor sayap dan Josh Maguire memberikan umpan matang kepada John Takfor yang mestinya bisa dikonversi menjadi sebuah gol. Kita lihat bagaimana sebuah flick dari seorang John Takfor masih mengenai tiang, sebuah ketidakberuntungan tentu saja, dan Andi Odang gagal memanfaatkan bola rebound tadi untuk menjadi gol. ya satu kata kepada Josh Maguire dari sebuah bola yang sangat jenius. Anderson. 3 peluang emas telah terbuang oleh Persebaya hanya dalam tempo 15 menit di babak pertama. 2 oleh John Takfor dan 1 lagi oleh Taufik. Masih gagal dimaksimalkan menjadi gol bagi anak-anak Persebaya. Vijay kembali kandas. Setiawan Sinaga, pelanggaran terhadap Da Silva. Ya, tidak terlalu jelas Opan sebetulnya apakah itu kesalahan Anderson sendiri atau memang ada dorongan tadi dari Yongki ataupun Saktiawan. Dikuasai sepenuhnya oleh Herman Batak. Ini dia Anderson Da Silva. Saya kira dalam situasi tertekan seperti ini Persik harus lebih pintar untuk memainkan tempo. Betul sekali. Karena Persebaya sangat menginginkan permainan cepat, mengingat mereka memang dalam posisi yang menguntungkan saat ini. Sebaliknya Persik belum terlihat koordinasi permainan yang apik antara lini di belakang, tengah maupun depan. Lagi-lagi kita lihat dari sektor sayap, kali ini Supriyono. Lalu dekat ke penjaga gawang Herman Batak. Sebuah umpan ataupun crossing dari Supriyono. Dan inilah ciri dari seorang Herman Batak, seorang penjaga gawang dengan karakter yang sangat unik. Mantan penjaga gawang Bontang FC. Bukan pelanggaran, jatuh di kaki Taufik. Kembali serangan dari Bajul Ijo. Masih Taufik. Lemparan ke dalam bagi tim Macan Putih. Ini dia pemain mungil yang sangat mobile. Andalan lini tengah Persebaya Surabaya. Agus Susanto. Sakti Sinaga. Pato Morales kali ini dikawal dengan ketat oleh Supriyono. Masih mampu dicuri oleh Supriyono. Kembali serangan balik dari Persebaya Surabaya melalui Supriyono. Josh Maguire. John Takfor maksudnya. Pelanggaran terhadap John Takfor tampaknya dilakukan oleh Agus Susanto. Kembali menghasilkan tendangan bebas bagi tim Bajul Ijo Persebaya Surabaya. Dan ini kita mengingatkan bagaimana proses gol John Takfor yang menghadapi PSM Makassar juga dalam radius yang tidak terlalu jauh. Ini merupakan sudut tembak yang sangat baik bagi anak-anak Persebaya yang kita kenal juga sangat mampu memanfaatkan situasi-situasi set piece. Dan banyak algoji yang mereka miliki, John Takfor, Josh Maguire, dan juga Anderson Da Silva. Dan kita lihat Anderson justru ada di sudut sebelah sana. Tampaknya akan memanfaatkan sebuah rebound.
Sangat menarik ya Bung Yuki, dimana biasanya Anderson juga ada di sini untuk berusaha untuk mencari celah untuk menembak. Josh Josh Maguire. Maguire. Oh. Masih melebar di sisi sebelah kanan gawang Herman Batak. Sebuah set piece yang sangat cantik dari Josh Maguire. Ya, tampaknya hujan deras Opan sudah mulai membanjiri Stadion 10 November dan kita lihat bagaimana sebuah set piece yang begitu manis sebetulnya, namun arahnya dari tendangan John Taylor masih melebar di samping kanan gawang Herman Batak. Dan apakah hujan ini juga akan mengganggu kembali permainan Persebaya? Dan tadi terjatuh Herman Batak. Peluang. Balian diodang Josh Maguire. Ada Supriyono. Josh Maguire. Blok yang sangat baik, Opan. Dilakukan oleh Reswandi nampaknya. Sangat krusial tadi blok. Karena apabila tidak ada dua pemain Persebaya sudah siap menerima umpan dari seorang Josh Maguire. Dan kita lihat hujan mengguyur Stadion Gelora 10 November. Sayang sekali hujan yang tampak lebat mulai mengguyur Stadion 10 November. Tendangan pojok Persebaya Josh Maguire kembali hanya menghasilkan tendangan pojok yang lain. Pendek saja ke John Takpor, kembali ke Josh, terlalu dekat ke pemain Persik Kediri. Pelanggaran jelas dilakukan oleh seorang Taufik tadi. Ya, tampaknya angin juga sangat deras, sangat membuat alur bola juga menjadi sulit untuk dikontrol. Ketika menghadapi Persiba Balikpapan di akhir ataupun di pertengahan kedua 45 menit terakhir, hujan deras juga membanjiri stadion ini sehingga pola permainan kedua tim menjadi tidak berjalan baik. Dan akhirnya harus puas dengan skor imbang 0-0. Namun kali ini di babak pertama hujan sudah membanjiri stadion ini. Yang kita khawatirkan itu adalah genangan air yang bisa saja mengganggu. Oh, sangat menarik sekali Bung Opan dan Bu Yuki untuk melihat keputusan linesman tadi mengangkat bendera, menandakan mungkin John Takpor dalam posisi offside. Ya, semoga saja hujan ini dapat menambah, bukan menambah tidak seru tapi menambah drama dengan terjadinya banyak kesalahan, dan juga hujan ini semoga dapat membuat kita semakin menarik untuk menyaksikan pertandingan sore hari ini. Big match derby Jawa Timur. Pato Morales terlalu dekat ke Taufik. Jatuh di kaki Josh Maguire. Vijay kali ini. Da Silva lebar ke kiri. Ada Satrio Syam. Oh, bukan pelanggaran, kembali Satrio Syam. Masih Satrio Syam. Kali ini jelas pelanggaran dilakukan oleh Mekan Nasirov. Sangat jelas. Terhadap Taufik. Mereka Nasirov melakukan tarikan tadi ya, Opan, terhadap Taufik. Dan tadi juga sebelumnya terjadi tackle yang cukup keras dilakukan oleh seorang Agus. Namun wasit memberikan play on. Sekaligus menghasilkan kartu kuning yang pertama dari saku wasit Sapari, tentunya terhadap Mekan Nasirov. Ini dia pemain yang berasal dari Turkmenistan. Tendangan bebas bagi baju hijau. Vijay Supriyono, crossing Supriyono. Kembali terbuka. Terlambat sepersekian detik Taka Uchida. Sebuah aksi sportif dari Vijay. Lihat bagaimana Suswanto masih terbaring di atas lapangan setelah mengalami benturan dengan Taka Uchida tadi. Oh, tampaknya kaki Taka mengenai bagian belakang ataupun kaki kiri dari Suswanto. Sebuah clearance yang agak terlambat memang dilakukan oleh Suswanto karena kaki Taka sudah lebih dulu masuk untuk mengeksekusi bola yang liar karena kontrolnya juga tidak sempurna.
inilah risiko bermain di lapangan yang basah, hujan yang deras. Konsentrasi dibutuhkan betul untuk bisa mengontrol pola permainan maupun juga bola yang biasanya lebih liar. Pengorbanan yang luar biasa dari seorang Suswanto untuk buang bola karena bisa berakibat bahaya terhadap gawang Persik, dan tentunya kekhawatiran ganda di mana seorang Husnu yakin sudah kehabisan pemain stok lini belakang. Apabila ini terjadi cedera yang cukup serius, saya rasa cukup sulit bagi seorang Husnu untuk mengganti penggantinya. Da Silva, Josh Maguire, gagal Josh kali ini. Husnul Yuli kembali ke Yongkiar Wibowo. Sakti Sinaga masih lemah, tendangan yang diberikan oleh Sakti Sinaga. Iya, percobaan yang sangat baik dari seorang Saktiawan Sinaga di mana tadi dia berusaha membuat sendiri ruang tembak bagi dirinya. Dia berusaha memiliki space yang cukup sempit namun masih berhasil untuk menembakkan satu shot kepada gawang. Namun saya masih terlalu lemah. Pato Morales, Agus Susanto, lagi-lagi mampu dicuri oleh John Takpor. Jos melebar ke kiri, Andi Odang kali ini berhadapan dia dengan Reswandi. Masih Andi Odang, terlalu terburu-buru Andi Odang. Kembali Supriyono, masih terus melakukan tekanan tim baju hijau, kali ini melalui Josh Maguire. John Takpor, Songkali, Supriyono, offside di kotak penalti Persik Kediri. Supriyono. Ya, menarik memang melihat bagaimana permainan tik-tak dari anak Persebaya. Mereka selalu membentuk sudut triangle sehingga organisasi maupun juga permutasian bola dan pemain betul-betul terjaga. Ini yang tidak terlihat dari tim Persik Kediri. Mereka lebih banyak bermain bola-bola panjang dan memanfaatkan kemampuan individu para pemain depannya seperti Saktiawan, Yongki dan juga Pato. Uchida, kembali jatuh di kaki pemain Persebaya. Terjatuh Satrio Syam namun bukan pelanggaran. Gimin Raharjo yang dituju oleh Sakti Sinaga. Pato Morales, Sakti Sinaga melebar ke kanan. Jeffrey Dwi Hadi lepaskan crossing. Pato Morales terlepas. Oh, jelas pelanggaran dilakukan oleh Sakti. Ya, Suasana yang cukup akrab antara Saifuddin dan juga Sakti Sinaga. ya hampir saja sebuah blunder tadi dilakukan oleh Saifuddin yang tidak begitu cekatan dalam mengantisipasi datangnya bola. Dan karena juga ada gerakan yang memperlambat dari seorang Saifuddin sehingga memberi kesempatan kepada Saktiawan untuk menyosor bola. Ini saya kira tidak perlu dilakukan oleh seorang Saifuddin dalam situasi dan juga kondisi cuaca seperti ini. Karena segala kemungkinan masih bisa terjadi. Kembali offside Andi Odang. Lima kali Persebaya terjebak offside. Permainan yang sangat ofensif dari anak-anak Surabaya ini. Iya, namun mereka harus memperhatikan timing yang sangat krusial, Opan, di mana lari-lari mereka harus benar-benar dikontrol karena pemain Persik Kediri bertahan sangat tinggi sekali. Mereka berusaha untuk menjebak dan menghentikan dengan jebakan-jebakan offside karena mereka tahu kualitas daripada variasi yang dimiliki oleh para pemain Persebaya tadi. Ada Yongki Wibowo dan juga Pato Morales di depan. Namun jatuh di kaki Vijay Supriyono. Masih Supriyono. John Takpor kali ini dikawal dengan ketat oleh Mekan Nasirov.
Pemain yang baru menciptakan 1 gol sepanjang jarum ISL tahun ini, John Takpor Songkali. Supriyono, John Takpor. Langsung ke gawang. Baik sekali, sebuah tendangan lob tadi dari seorang John Takpor menyasar ke sudut jauh dari gawang Herman Batak. Kita lihat berbau spekulasi, namun arahnya memang sangat membahayakan. Sayangnya tidak ada pemain kedua yang muncul. Kalau kita lihat di sana ada Andi Odang sebetulnya, tapi memang terlalu deras bola tadi. Sebuah keputusan dari John Takpor yang sempat menahan nafas para bonek di Stadion Gelora 10 November. Masih gagal. Dan juga menahan napas seorang Herman Batak, Bung Opan. Ya. Di mana tadi jelas John Takpor melihat adanya celah di tiang jauh seorang Herman Batak. Dan dengan sengaja, dengan sadar dia berusaha melepaskan tembakan untuk memplacing bola dengan sangat-sangat luar biasa visi yang dimiliki oleh John Takpor. Lemparan ke dalam bagi Persebaya. Andi Odang, Taufik. Masih Taufik, John Takpor kali ini. Andi Odang! Sebuah keputusan yang pas di saat yang tepat dari Andi Odang. Nyaris saja menambah pundi-pundi golnya. Masih bisa dipatahkan oleh Herman Batak. Ya, kita patut berikan acungan jempol kepada Herman Batak untuk penyelamatan yang sangat baik dan sangat aman dari tendangan cukup keras yang dilepaskan Andi Odang. Ini dia pemain yang telah mengemas 6 gol di awal jarum ISL tahun ini. Kerjasama yang cukup baik Taufik dan juga Satrio Syam. Andi Odang. Maksudnya ke Josh Maguire. Kembali Taufik. Lebar ke kanan, Supriyono ada di sana. Masih Supriyono. Terlalu lama Supriyono. Husnul Yuli. Juga kurang cermat Yongki. Dan Pato Morales. Uchida. Vijay, Taufik. Masih Taufik. Masih Taufik. Pendek saja kerjasama antara Andi Odang dan Taufik. Dibuang saja oleh Husnul Yuli. Sejauh ini cukup baik penampilan dari seorang Kapten Husnul Yuli. Sangat stabil untuk memimpin lini belakang compang-camping dari Persik Kediri. Serangan balik melalui Pato Morales. Persik Kediri melebar ke kiri. Ada Yongki. Kembali ke kanan. Oh, sayang Opan. Umpan yang kurang baik tadi. Sedikit terlalu kencang dari seorang Yongki kepada Sakti maksudnya. Masih mampu dipetik oleh Herman Bete alias Herman Batak. Agus Susanto. Patricio Morales. Husnul Yuli. Yongki Wibowo. Beberapa kali serangan yang dilakukan oleh tim Macan Putih terputus dari tengah ke depan, Bung. Ya betul sekali, karena mereka masih mencari keamanan ya Bung Wapan, di mana mereka tidak ingin kecolongan. Dan seperti kali ini ada serangan yang sangat berbahaya dari Takpor dari sisi kiri pertahanan. Masih ke kotak penalti, Taufik yang dituju. Yongki Wibowo lebar ke kanan. Maksudnya ke Sakti Sinaga, namun kandas. John Takpor, Vijay, bukan pelanggaran, kembali Yongki. Pato Morales yang dituju. Dibuang saja oleh Taka Uchida. Ya, tidak adanya seorang pengatur serangan di lini tengah Persik Kediri membuat permainan Persik Kediri agak monoton.
banyak penyerangan-penyerangan yang frontal dilakukan oleh Persik. Mudah dibaca oleh lini pertahanan Persebaya. Kita lihat juga mereka memang kalah bertarung di sana, mengingat Persebaya memang memiliki pemain-pemain tengah yang andal. Ada Wijay, ada John Takpo sendiri yang suka turun ke bawah. Dan ada Josh Maguire. Cukup baik Agus Susanto. Kembali sliding, bukan pelanggaran. Sakti Sinaga kali ini. Supriyono. Serangan balik Persebaya. Supriyono sangat cepat. Masih Supriyono. John Takpor. Josh Maguire. Lebar ke kiri. Andi Odang. Masih mampu digapai oleh Andi Odang. Crossing Andi Odang ke tiang jauh. Terlalu jauh. Iya, disinilah menariknya di mana kehilangan dua striker penting, Cornelius Vincrieu dan juga Ngon Ajam sangat terlihat di mana focal point dari tim Persebaya sama sekali tidak terlihat, di mana biasanya ada seorang Ngon Ajam ataupun Cornelius yang akan berjudi untuk mengisi tempat-tempat seperti tadi itu Bung Opan dan juga Bung Yuke ya. Kita lihat bagaimana respon dari Persik Kediri, masih memainkan bola-bola panjang, bola-bola lambung yang tidak terukur, sehingga memudahkan bagi pertahanan Persebaya untuk mengantisipasi. Sebaliknya, mereka juga memiliki senjata lain, Persebaya, itu serangan balik yang cepat. Hanya saja memang masih belum mendapatkan titik temu yang pas, karena seringkali pada penyelesaian akhir selalu mereka gagal. Sejauh ini juga kita belum melihat bagaimana aksi seorang Pato Morales yang begitu sangar ketika bermain untuk Arema. Josh Maguire, ada John Takpor, Andi Odang. Ya, kembali ini sebuah peluang didapatkan oleh anak-anak Persebaya dan Andi Odang kembali tidak menemui sasaran. Sudah 2 pertandingan terakhir Andi Odang tidak mencetak gol, dan ini mungkin menjadi yang ketiga jika ia juga gagal untuk membuahkan gol. Tentu sebuah problem psikologis tambahan bagi seorang Andi Odang, meski ia sudah mencetak 6 gol. Tidak mencetak gol ketika menghadapi PSM Makassar, dan juga tidak mencetak gol ketika bermain imbang 0-0 melawan Persiba Balikpapan. Bahkan Andi Odang diganti di babak kedua ketika itu karena mandul. Dan kali ini kita lihat bagaimana Andi Odang seringkali menyia-nyiakan sebuah kesempatan yang semestinya bisa menjadi gol. Iya, tentunya seorang Andi Odang harus kembali meningkatkan kepercayaan dirinya Iya. gitu ya, karena ini krusial bagi seorang striker. Saya kira dia butuh kesabaran sedikit. Andi bagaimana melihat ataupun juga mencuri celah untuk bisa menjaringkan bola. Hujan kembali mereda. Mudah-mudahan saja suasana di stadion mampu terjaga dengan baik. Sliding tackle dari Taufik terhadap Legimin Raharjo. Ya, saya kira sebuah tackling yang tidak perlu. Karena sebetulnya sudah ada Satrio Sam yang siap untuk melapis jika saja Taufik lewat tadi. Tentu ini menghasilkan sebuah set piece, situasi yang tidak menguntungkan bagi Persebaya dan juga tentu saja kesempatan bagi Persik Kediri untuk mencuri gol di akhir babak pertama ini. Pengawalan ketat senantiasa diberikan oleh Jay Yusman terhadap Pato Morales. Tendangan bebas bagi Persik dan Pato Morales masih Persik. Masih gagal dimaksimalkan oleh Yongki Ariwibowo. Buang saja oleh Taufik ataupun Satrio Syam. Ya. Ya, Opan, seperti tadi saya katakan, situasi set piece yang sangat berbahaya. Persik selalu membuat kejutan dalam situasi bola-bola dead ball, apalagi dalam pertandingan yang cukup penting ini. Dan kembali untuk kesekian kalinya kesalahan seorang Syaifuddin. Dan kembali kesalahan. Dan Persik Kediri tahu betul ada titik lemah di lini belakang yaitu penjaga gawang, dan mereka berusaha untuk mengirimkan bola-bola langsung kepada yang mengarah kepada penjaga gawang. Berhasil direbut oleh Pato Morales. Masih Legimin Raharjo. Legimin Raharjo masih jauh, melayang di atas Mister Gawang Saifuddin. Iya, Sebuah tendangan spekulasi, Bung.
Ya Opan, Adi kita lihat tadi dalam beberapa sequel 3 kali seorang kiper Saifuddin membuat keputusan yang keliru, mengantisipasi bola-bola yang gagal ya clearance dengan baik. Ini terus menjadi sebuah warning bagi Persebaya agar mereka lebih waspada, karena seperti tadi dikatakan oleh Adi bahwa tampaknya Persib sudah mulai bisa melihat titik celah dari pertahanan Persebaya. Dalam kondisi hujan seperti ini tentunya penjaga gawang memiliki teknik tersendiri untuk membuang bola ya. Iya. Lebih baik untuk menonjok daripada berusaha menangkap namun tidak aman seperti tadi yang dilakukan oleh seorang Saifuddin. Offside John Takbor, terima sodoran bola dari Andi Odang. Saya kira Adi faktor komunikasi juga penting. Tuh. Kita lihat tadi bagaimana dalam tayangan terakhir seorang Saifuddin mentips bola, sementara ada 3 pemain atau 3 rekannya berada di sekeliling dia. Jika itu bola rebound jatuh ke tangan lawan, tentu menjadi sebuah kerugian yang sangat fatal. Lagi-lagi. Lagi Pato Morales dan gol! Diselesaikan dengan sangat baik oleh Yongki Ariwibowo, sebuah bola muntah di gawang Persebaya 0-1. Ya, baru saja kita ulas, kita diskusikan, kita bicarakan bagaimana titik lemah Persebaya di penjaga gawang, dan kali ini juga Saifuddin memperlihatkan kelemahan itu. Dia tidak bisa mengantisipasi datangnya bola, di mana situasi scrimmage yang akhirnya mampu dimanfaatkan oleh Yongki Ariwibowo. Kita lihat bagaimana sebuah bola lob tadi sempat didahului oleh sundulan Pato, dan di sana Saifuddin tidak siap dalam garisnya sehingga dengan mudah bola dicocor oleh Yongki Ariwibowo. Kita lihat Pato dengan sundulan yang sangat baik. Dan Yongki dengan mudah. Namun lagi-lagi saya meminta maaf kepada seluruh pendukung bonek bahwa kesalahan ada di lini belakang dan penjaga gawang. Sangat-sangat memprihatinkan teknik yang diperlihatkan seorang Saifuddin pada sore hari ini. Dan petaka terjadi ketika Yongki Ariwibowo dari belakang membungkam Stadion Gelora 10 November, dan inilah yang dicari-cari oleh seorang Busnul Yakin, di mana orang ke-12 harus bisa dihentikan. Kali ini ya harus masuk. Masih bisa diselamatkan oleh Reswandi. Tampaknya sebuah peluang kembali gagal dari Persebaya. Menarik sekali bagaimana respon yang begitu cepat dari Persebaya Surabaya setelah tertinggal 0-1, sebuah peluang, namun lagi-lagi masih ada saja penyelamatan terakhir dari anak-anak Persik Kediri yang tentu saja nih membuat pertandingan semakin menarik, karena secara psikologis Persik yang sepanjang pertandingan lebih didominasi oleh gempuran-gempuran Persebaya mampu unggul. Kita lihat bagaimana dalam tayangan ulang, meski terhuyung-huyung, Taufik coba memplacing bola, dan di sana masih ada seorang Reswandi yang mengclearance bola, atau Suswanto tadi. Sangat tenang Suswanto, sangat tenang. Pengalaman dia untuk mengcover seorang Herman Batak. Placing dari Taufik sangat baik, namun masih belum bisa membobol gawang Persik Kediri. Dan kita lihat Pergantian pemain pemain. tampaknya dilakukan oleh Persebaya, Bung. Keluar Vijay, masuk Andik Firmansyah. Oh, kesalahan kembali terjadi di belakang. Ya, kita lihat bagaimana Jayusman Triasti tampaknya agak emosional. Sebelumnya dia sendiri coba menghadang, menjegal laju Yongki, dan kemudian giliran Pato yang berhadapan. Oh, Ya, kita lihat bagaimana Jayusman tadi. ada gerakan menginjak seorang Yongki, Ya. kita lihat ya, Bung Ike. Kita lihat tampak respon yang negatif, emosional dari lini pertahanan Persebaya setelah mereka tertinggal 0-1. Terlihat jelas di sini. Dibutuhkan kepala dingin tentu saja, karena pertandingan masih jauh, masih memungkinkan untuk membalikan keadaan. Tentu bagi Persebaya dibutuhkan ketenangan lebih, khususnya di lini pertahanan, agar mereorganisasi kembali komunikasi mereka, agar kesalahan yang terjadi tidak terulang. Kita lihat bagaimana Jayusman dan Pato yang terlambat tadi
Ya, gerakan menginjak kaki tadi dari Jayusman terhadap Yongki, pencetak gol, penakluk Saifuddin. Jelas sebuah gerakan yang sangat keras tadi dilakukan terhadap seorang Yongki dan beruntung tidak berbuah kartu. Josh Maguire berpindah ke sisi sebelah kiri. Ada Satrio Syam, masih Satrio Syam. Cari celah, Satrio Syam dibayang-bayang oleh dua pemain Persik sekaligus. Dibuang saja oleh Legimin Raharjo, menghasilkan tendangan pojok bagi Persebaya. Tersisa 2 menit lagi, babak pertama dari waktu normal. John Takper Songkali, tendangan pojok bagi Persebaya. Bersiap-siap Andi Odang. Kembali Josh Maguire. Miskick. Sangat disayangkan miskick dari Josh Maguire. Sebuah set play corner yang sangat baik tadi dari Tarkor. Yongki Wibowo. Husnul Yuli. Kembali ke Yongki. Ya, kita lihat Yongki terpincang-pincang. Adi, apakah ia masih bisa mengajukan pertandingan nanti di babak kedua? Dan apabila ia tidak bisa melanjutkan pertandingan, ada seorang super sub, manusia super di spesialis babak kedua, yaitu Wawan. Agus Susanto. Legimin Raharjo kerjasama dengan Pato Morales. Kandas. Nasirov. Riswandi. Kembali ke Agus Susanto. Da Silva mematahkan. Kali ini Satrio Syam. John Takpor. Ada peluang Masih John kosong. Takpor. Ke kanan. Kanan betul sekali. Andi Percobaan baik Firmansyah. sekali. Cukup baik penampilan dari seorang Herman Batak. Beberapa peluang Persebaya berhasil dipatahkan dengan baik. Lagi-lagi tendangan spekulasi dari jarak yang cukup jauh dilepaskan oleh Andik Firmansyah. Ya, sebuah percobaan yang sangat baik memang dalam situasi lapangan licin. Bola tentu menjadi liar jika dilakukan shooting dari jarak jauh. Kita lihat bagaimana Andik yang masuk menggantikan Wijay menampilkan permainan yang lebih agresif bagi Persebaya. Sebuah pergantian yang saya kira cukup tepat dari seorang Danur. Dan akhirnya wasit Sapari menyudahi jalannya babak pertama. Dan ini dia babak kedua. Persebaya melawan Persik dari Stadion Gelora 10 November, Tambak Sari, Surabaya. Husnul Yuli, Suswanto, Josh Maguire, Supriyono kembali ke Josh, dipatahkan oleh Suswanto. Ya, Bung Wapan, 10 menit awal ini akan menjadi 10 menit sangat krusial bagi masa depan Persik Kediri di pertandingan sore hari ini, di mana kita akan melihat Persebaya akan melakukan serangan-serangan, berbagai macam serangan dan variasi-variasi serangan bergelombang yang akan mereka lakukan untuk mencoba mencari equalizer. Dan tentunya ini harus diperhatikan oleh organisasi pertahanan lini belakang Persik Kediri dan juga lini tengah yang dikomandoi oleh Legimin Raharjo. Husnul Yuli masih membentur badan Josh Maguire, lemparan ke dalam bagi Persik. Jeffrey Dwihadi, Husnul Yuli, Yongki Wibowo, masih ada Jayusman Triasdi. Kembali hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi tim Macan Putih. Ini dia pemain timnas usia 23 yang baru saja memperkuat Indonesia di ajang SEA Games. Kita tahu Indonesia akhirnya tidak mampu lolos ke semifinal tanpa satu kemenangan pun. Husnul Yuli. Baik sekali Husnul Yuli.
kita lihat betapa satu gol dapat merubah kepercayaan diri sebuah tim ya, Bung Ike ya. Dimana tadi Persik Kediri di awal pertama tampil sangat tegang, sangat kurang percaya diri dan salah passing sering terjadi. Namun setelah terjadinya gol kita lihat luar biasa perubahan yang terjadi. Handball. Gimin Raharjo, handball, John Takper Songkali. Kembali Andi Odang, masih Andi Odang. Cari celah kali ini, Mat Halil. Masih Mat Halil. Usaha melewati Reswandi. Masih mengenai kaki Reswandi, sebuah upaya yang dilakukan oleh Mat Halil. Pemain yang baru saja masuk di awal babak kedua. Gantikan Satrio Syam. Tendangan pojok yang pertama di babak kedua bagi Persebaya. Andi Odang kembali hanya menghasilkan tendangan pojok yang kedua di babak kedua. Masih mengenai kaki Mekan Nasirov, sebuah passing yang dilakukan oleh Andi Odang. Kita nantikan mampukah Mat Halil. Masih ada Nasirov. Josh Maguire kembali ke Mat Halil. Lalu dekat ke Herman Batak. Ini dia Herman BT. Ya, kita lihat bagaimana para pemain Persik Kediri merespon awal babak kedua ini dengan permainan disiplin di lini pertahanan. Mereka tahu bahwa Persebaya akan terus secara bergelombang melakukan tekanan, karena itu dibutuhkan permainan disiplin di lini pertahanan untuk juga sekali-sekali memanfaatkan counter attack. Lemparan ke dalam bagi Persebaya. Taufik berpindah ke sisi sebelah kanan. Yang dituju adalah Supriyono. Masih Supriyono, pendek saja. Sebuah perebutan bola yang sangat seru antara Husnul Yuli dan juga Andi Firmansyah. Lahirkan tendangan bebas bagi Persebaya. Duel yang sangat menarik kita lihat. Andik dan juga Husnul Yuli. Dan inilah peluang dari set piece untuk Persebaya. Akan dieksekusi oleh Supriyono. Yang dituju oleh John Takpor. Masih ada Reswandi. Juga Suswanto kembali ke dalamnya. Da Silva. Masih gagal. Anderson Da Silva memanfaatkan bola liar di kotak penalti Persik Kediri. Lagi-lagi Herman Batak yang menggagalkan peluang bagi Persebaya. Ya, kembali kita lihat bagaimana scrimmage terjadi dan ada begitu banyak para pemain Persik Kediri yang turun ke bawah sehingga menyulitkan para pemain Persebaya untuk mendapatkan celah. Di samping juga permainan cantik tadi dari Herman Batak sebagai palang pintu terakhir gawang dari Kediri. Sliding Nasirov terhadap Andi Odang. Pengawalan yang sangat ketat memang senantiasa diberikan oleh Nasirov terhadap Andi Odang. Striker subur dari Persebaya Surabaya. Pemain yang telah mengemas 6 gol bagi Persebaya, Supriyono. Kembali yang dituju oleh Andi Odang. Ya, saya kira keputusan yang tepat dari wasit Sapari karena Andi Odang lebih dulu menahan bola dengan lengannya. Ada unsur kesengajaan. Kita lihat bagaimana dalam tayangan ulang. Iya, jelas sekali lengan kiri Andi Odang mengontrol bola. Ya. Terlepas dari ini kita juga harus angkat jempol karena tendangan Andi Odang dalam sudut yang begitu terbuka masih mampu dipatahkan oleh Herman Batak. Penampilan yang sangat baik bagi Herman Batak. Sebetulnya lebih cocok Herman Botak Bung Opan karena memang kepalanya yang pelontos. Dapatkan perawatan Herman Batak dan ini dia Sakti Sinaga. Baru mengemas 4 gol bagi tim Macan Putih sejauh ini. Dalam gerak lambat kita melihat bagaimana
eksekusi Andi Odang masih mampu dipatahkan oleh Herman Batak. Ya inilah tadi kita lihat keunikan karakter seorang Herman Batak. Ya, kita lihat bagaimana duel-duel keras terjadi di lapangan. Pada hari ini pertandingan. Kita lihat bagaimana sliding 2 kaki tadi. Kali ini Andi Odang. Lagi-lagi peluang Persebaya dipatahkan oleh Herman Batak. Penjaga gawang berusia 26 tahun. Herman Batak nampaknya seperti magnet pada sore hari ini di mana semua bola tertarik kepadanya. Hampir setiap peluang bisa dimentahkan oleh seorang Herman Batak. Apabila dia tidak memiliki karakter kontroversial, mungkin dia adalah seorang kiper yang sebenarnya sangat-sangat baik sekali. John Takpor, Baik sekali passing dari Takpor. Taufik. Sebuah passing terus. Masih gagal dikejar oleh Josh Maguire. Ya, saya kira yang dibutuhkan Persebaya kali ini adalah kesabaran, di samping juga keberuntungan Adi, karena mereka sudah bermain dengan benar, dengan menekan dengan begitu ketat. Dan kembali. Supriyono juga gagal. Josh Maguire kembali. Lagi-lagi pelanggaran oleh Yongki Aribowo di daerah pertahanan sendiri menghasilkan kesempatan lain bagi Persebaya Surabaya. Ya ini murni kecerdikan Josh untuk Ya, mencari betul. pelanggaran. Ini kita lihat dan inilah jarak-jarak spesialisasinya. Dia tahu betul dia memiliki kemampuan untuk mengeksekusi tendangan ini sehingga dia mencari saat yang tepat. Dan mungkin inilah saat bagi Josh Maguire untuk menjawab keraguan bonek terhadap tim kali ini. Menghasilkan kartu kuning yang kedua bagi tim Macan Putih, tepatnya kepada Yongki Aribowo. Ya, segala cara harus diperoleh oleh Persebaya untuk bisa membuka kemungkinan mencetak gol. Betul sekali. Termasuk melalui set piece seperti ini. Kita lihat ada 4 orang yang berdiskusi untuk situasi set piece di depan gawang Herman Batak. Dan kita masih nantikan siapa yang akan mengeksekusi. Dan kalau saya menjadi Herman Batak, saya akan menaruh satu pemain bertahan saya di tiang untuk menjaga kemungkinan terburuk yang terjadi. Ada John Takpor, Taufik, dan juga Josh Maguire. Dan John kembali. Takpor masih lemah, membentur benteng pertahanan Persik Kediri. Ya, Bung Yuki tadi adalah variasi yang sama diperagakan ketika melawan PSM Makassar, namun eksekusinya kurang baik kali ini dan nampaknya sudah terbaca oleh para pemain Persik Kediri. Sayang sekali tadi kesempatan set piece yang tidak digunakan dengan baik. Jayus Mantiasdi memberikan arahan kepada barisan pertahanan lainnya. Da Silva, umpan lob jauh ke depan yang dituju adalah Andik Firmansyah. Andik Firmansyah! Oh, side netting. Dan lagi-lagi Herman Batak nampaknya mendapatkan tangannya untuk memblok tendangan Andik. Bung Opan. Betul sekali Bung Adi, masih tekanan dari Persebaya. Josh Maguire ada di situ, kembali peluang. Uchida juga naik membantu. Masih ada Husnul Yulis, Supriyono. Terlalu Miskomunikasi antara Taka Uchida dan juga Supriyono. Dan Taka berada di daerah yang kurang familiar bagi dirinya, yaitu di wing kanan. Sebuah keputusan yang pas dari Andik Firmansyah. Lakukan shoot langsung ke gawang Herman Batak. Supriyono. Masih ada Nasirov. Dibayang-bayang oleh Taufik. Pelanggaran Taufik terhadap Mekan Nasirov. Ya, menarik ya Bung Opan, di mana kita melihat seorang Mekan Nasirov yang bermain sedikit bertahan pada sore hari ini. Namun nampaknya ini salah satu permainan terbaiknya selama dia berlaga di ISL pada musim kompetisi ini. Sungguh sangat aneh dan unik sekali pemain Mekan Nasirov ini. Yongki Aribowo, masih Yongki. Masih ada Da Silva. Anderson Da Silva tepatnya. Berpindah ke sisi sebelah kiri ada Matt Halil. John Takpor. Josh Baik Maguire sekali. kembali ke Matt Halil. Sebuah kerjasama yang cukup baik. Pemain-pemain Persebaya. Matt Halil. Matt Halil
Masih ada Reswandi. Bukan pelanggaran. Masih terbaring Reswandi setelah berusaha menghalau pergerakan yang dilakukan oleh Matt Halil. Ya, kita lihat paha beradu dengan kaki dari Matt Halil yang bisa menendang bola tadi. Luar biasa pengorbanan yang kita lihat dari para pemain Persik Kediri untuk mengambil 3 poin penuh di Gelora 10 November pada sore hari ini. Dan inilah dia, pemain idola Persik Mania, si pekerja keras Wawan Widiantoro, yang selalu menjadi spesialis Bung Opan untuk menjadi pemain pengganti di babak kedua. Ya, saya kira masuknya Wawan bukan saja memperbesar keuntungan Persik untuk bisa mempertahankan atau bahkan menambah gol, tapi juga memberikan energi baru Betul sekali. bagi anak-anak Persik untuk bisa mengimbangi permainan cepat yang diperagakan oleh anak-anak baju hijau. Dan nampaknya apakah Yongki yang akan diganti oleh Wawan? Masih mendapatkan perawatan Reswandi. Lemparan ke dalam bagi Persik. Sakti Sinaga kanan, sebuah lob jauh ke depan yang dituju oleh Yongki Aribowo, namun lebih dekat ke Jayusman Triasdi. Masih Taufik Da Silva, berusaha dikejar oleh John Takpor, dibuang saja oleh Mekan Nasirov. Pemain yang tadi sempat mendapatkan kartu kuning dari wasit Sapari di babak pertama. Kembali Andi Odang, masih gagal. Dan nampaknya Persik masih John bermain Takpor, dengan 10 Andi orang. Odang, Andi Odang. Oh, Ya, terlalu lemah sekali. Sebuah kesempatan kembali diperoleh oleh Persebaya Surabaya dan Andi Odang untuk kesekian kalinya. Bahkan kali ini sudah berhadapan langsung dengan penjaga gawang Herman Batak. Sebuah umpan terupas yang sangat baik dari John Takpor. Namun tendangan efeknya masih terlalu lemah. Menyusur tanah hingga dengan mudah dibaca oleh Herman Batak. Luar biasa Herman Batak. ya kita lihat bunyinya jelas seorang striker yang sedang low dalam kepercayaan diri, Andi Odang, yang sudah dalam 2 pertandingan ini tidak bisa menciptakan gol. Peluang sangat emas namun dia tidak bisa memanfaatkannya dan Persik masih bermain dengan 10 orang. Oh, nampaknya Reswandi sudah kembali. Kembali salah Reswandi, Baik Supriyono. sekali. Recovery sangat baik. Namun nampaknya dia tidak bisa melanjutkan permainan. Pergantian pemain di kubu tim Macan Putih bersiap-siap masuk. Wawan Widiantoro menggantikan Sakti Sinaga. Ya, keputusan pergantian pemain yang cukup menarik, di mana kita tahu bahwa Saktiwan memiliki kemampuan untuk menahan bola di depan yang cukup baik, bahkan lebih baik dari sang pencetak gol Yongki, ya Bung Yuki. Ya, tampaknya dia mengalami cedera, Adi. Ya. Karena kita lihat di babak pertama juga dia sempat mengalami gangguan pada engkelnya setelah terinjak tadi. Ya, betul sekali. Andik Firmansyah, Josh Maguire, Supriyono. Halo saja oleh Suswanto. Taufik kali ini masih Persebaya, masih Taufik. Kerjasama yang cukup baik, Matt Halil. Masih jatuh di kaki Reswandi. Ya, kita berharap mudah-mudahan permainan yang cantik yang diperagakan oleh kedua tim tidak disertai dengan aksi yang tidak sportif dari para bonek. Matt Halil, beberapa kali penetrasi dilakukan oleh Matt Halil, membahayakan pertahanan Persik. Tendangan bebas bagi Persebaya, John Takpor ke tiang jauh. Kembali Andik Firmansyah. Lagi-lagi 2 peluang yang diperoleh oleh Andik Firmansyah. Kali ini masih melebar di sisi sebelah kiri gawang Herman Batak. Andik Firmansyah. Ya, first touch control dengan dada yang sangat baik, tendangan yang juga baik untuk
memplacing ke tiang yang dimana Herman Mata tidak menjaganya, namun sayang masih melebar, dan lagi-lagi keberuntungan tidak berpihak kepada Persebaya, dan ini adalah kesekian kalinya mereka membahayakan gawang Persik, namun skor masih tetap 0-1 bagi keunggulan Persik Kediri. Harus sabar, harus tenang, Oke, kita lihat Persebaya agar tidak frustrasi tentunya untuk berusaha membobol gawang Persik Kediri. Iya, saya melihat lebih ke masalah psikologis bagi seorang Andi Odang karena sudah berkali-kali dia gagal meski mendapatkan kesempatan yang sangat baik untuk mencetak gol. Hanya saja masalahnya bagi Danur siapa? Andai saja Andik ditarik keluar karena tidak ada lagi striker yang memiliki ataupun mumpuni setelah Korinus tidak bisa diturunkan. Itu menjadi sebuah problem tersendiri bagi Danur. Dan Taka kita lihat kalah lari tadi, speed yang jauh lebih baik dimiliki oleh Yongki. Mau tidak mau harus mengambil tadi Taka dan kartu kuning. Bung Opan? Ya, akhirnya Taka Uchida, pemain yang berasal dari Jepang ini, memperoleh kartu kuning. Sekaligus menjadi kartu kuning yang kedua bagi pemain-pemain Persebaya. Ya, saya kira sebuah keputusan yang tepat dari wasit karena kita lihat bola sudah jauh meninggalkan jangkauan, tapi Taka melakukan profesional foul terhadap Yongki tadi. Dan Wow! Nyaris saja Bung, masih bisa diselamatkan oleh Da Silva. Dan kembali Bung Opan, delivery sangat baik dari Husnul Yuli. Hampir saja membahayakan gawang Persebaya, namun ada seorang Anderson yang membuang bola dengan baik. Kita lihat tadi ada sedikit rugby tackle yang terjadi antara Josh dan juga Husnul Yuli nampaknya. Taufik, Jos, masih Baik. Jos, cukup baik Jos. Berpindah ke sisi sebelah kiri, terlalu keras. Maksudnya ke Mat Halil. Kembali menghasilkan lemparan ke dalam bagi Persik. Kali ini Reswandi yang kurang cermat, berbalik, lemparan ke dalam bagi Persebaya. Taufik, Supriyono, masih ada Wawan Widiantoro. Yongki Aribowo berusaha dikejar oleh Jos. Oke, sangat baik. Sebuah sliding yang sangat bersih. Wawan Widiantoro. Oh, ini berbahaya bagi Josh Maguire. Jelas kartu merah menurut saya, Bung Opan. Ya, Sebuah tindakan yang tidak sama sekali ingin memainkan bola. Colongan kaki menginjak Wawan Widiantoro. Apabila wasit melihat dengan jelas tadi, dan tentunya linesman dan juga wasit keempat melihat apa yang terjadi, sangat-sangat memalukan seorang Josh Maguire, pemain asing, melakukan tindakan yang tidak terpuji tadi. Iya. Dengan sengaja, jelas. Kita lihat di sini. sangat disayangkan bagaimana aksi yang diperagakan oleh Jos. Kita lihat. Jelas Wow. sekali. Di semua buku peraturan sepak bola manapun, wasit akan mengeluarkan pemain ini. Sangat memalukan apa yang dilakukan Josh Maguire. Kita lihat. Saya minta maaf, tapi ini sangat memalukan. Sesama pemain profesional, dia berusaha melukai Wawan Widiantoro dengan sengaja. Kita nantikan keputusan dari wasit Safari melihat aksi yang diperagakan oleh Josh Maguire terhadap Wawan Widiantoro. Hanya kartu kuning bagi Josh Maguire. Sangat beruntung Josh Maguire, sangat beruntung. Dia pemain yang sangat baik, pemain yang sangat jenius, namun ada hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan tadi. Seperti hal untuk menginjak sesama pemain profesional. Ya inilah Adi dan juga Opan, kebiasaan pemain-pemain kita yang bermain keras dan tidak mendapatkan judgement yang tepat dari wasit, berimbas kepada permainan di tim nasional. Kita masih ingat bagaimana Ismet juga mendapat kartu merah ketika menghadapi Kuwait karena bermain kasar dan tidak perlu. Karena ini merupakan andil dari sistem perwasitan kita yang mentolerir permainan keras, bahkan menjurus kasar seperti tadi dilakukan oleh Josh Maguire terhadap Wawan yang harusnya mendapatkan kartu merah, tapi hanya mendapatkan kartu kuning. Lagi-lagi Jos
Kali ini Jayusman Triasdi. Lagi-lagi Jayusman. Ya, saya kira Yongki nampaknya. Saya kira Adi sudah tidak ada visi lagi untuk bermain sehat dari para pemain Persebaya, khususnya pemain belakang yang tampaknya sudah tidak bisa menahan emosinya, mengontrol permainannya dengan lebih baik karena sesungguhnya mereka masih memiliki kesempatan untuk menyamakan kedudukan. Waktu masih Mental memungkinkan. pemain nasional Timnas 23 Jayusman Triasdi 2 kali melakukan hal yang sama Ya, betul pada sekali, Bung. pemain yang Betul sama, sekali. Yongki Aribowo. Langsung semakin keras pertandingan ataupun derby Jawa Timur sore ini. Dan disinilah peran seorang Anderson dan juga Matt Halil, pemain-pemain senior dari Persebaya untuk menenangkan pemain-pemain muda ini. Karena mereka harus melihat bahwa waktu masih banyak dan permainan mereka jauh lebih bagus daripada Persik Kediri dalam hal menyerang. Hanya butuhkan kesabaran dan ketenangan tentunya. Dan dukungan bonek yang luar biasa masih non-stop mendukung timnya. Taka Usida, Josh Maguire, Jayusman Triasdi. Kembali kandas, jatuh di kaki Wawan Widiantoro. Maksudnya ke Yongki Aribowo. Namun lebih dekat ke Jayusman Triasdi. Ya, kita lihat bagaimana pada akhirnya mereka menjadi kehilangan visi dalam bermain karena sudah terkontaminasi oleh emosi yang tidak terkontrol. Ini sebetulnya merugikan bagi Persebaya sendiri. Dan bukan tidak mungkin situasi ini justru bisa dimanfaatkan Sangat setuju saya. Bu. oleh Sangat Persik Kediri betul untuk sekali. menambah keunggulan. Inilah yang diinginkan oleh Persik Kediri ya, di mana frustrasi sudah mulai terjadi. Kita lihat saling salah dalam melakukan hal-hal elementer dalam permainan sepak bola. Kembali lemparan ke dalam bagi Persik Kediri di daerah pertahanan Persebaya Surabaya. Husnul Yuli. Yongki Aribowo kembali ke Husnul Yuli. Masih mampu disliding oleh Jayusman Triasdi. Kapten kesebelasan Persik Kediri Husnul Yuli. Pemain berusia 31 tahun. Menghasilkan tendangan pojok bagi Persik. Tampaknya akan dieksekusi oleh Wawan Widiantoro. Wawan Widiantoro. Josh Maguire. Andi Odang. Kembali ke Josh. Masih Josh. Pelanggaran Jeffrey Dwi Hadi terhadap Josh Maguire. Sebuah sikutan tampaknya. Taka Uchida, Taufik, Matt Halil, kembali ke Taufik. Andik Firmansyah. Sedikit deflection. Lagi-lagi aksi gemilang Herman Batak. Masih menggagalkan tendangan yang dilepaskan oleh Andik Firmansyah. 3 tendangan yang sama dilepaskan oleh Andik Firmansyah ke gawang Batak. Sempat mengenai salah satu pemain Persik tadi dan hampir mengubah arah bola, namun Herman Batak masih dapat menggapai bola dengan baik. Dan lagi-lagi serangan datang dari baju hijau. Matt Halil dari sisi sebelah kanan pertahanan Persik Kediri. Masih Matt Halil kembali ke belakang. Taufik kali ini melebar ke kanan. Masih ada Wawan Widiantoro. Supriyono. Usaha Supriyono. Josh Maguire. Dibayang-bayang oleh Husnul Yuli. Masih Josh. Baik sekali. Pendek saja. Ya, Andik Firmansyah. Kita melihat apa yang terjadi di kotak penalti tim Macan Putih. Mereka meminta handball, namun nampaknya tidak mungkin diberikan oleh wasit dalam keadaan sangat sempit seperti itu ya, Bung. Iya, dan saya kira tangan dari Mekan juga lebih merapat ke tubuh, Betul. jadi tidak bisa dianggap aktif. Hanya menghasilkan sepak pojok bagi Persebaya.
akan dieksekusi oleh Josh Maguire. Josh Maguire. Tampaknya lemparan botol membuat Josh tidak mampu berkonsentrasi penuh. Lagi-lagi kita mengharapkan suasana kondusif mampu untuk terus terjaga di Stadion Gelora 10 November hingga pertandingan ini usai. Tinggal 0-1 saat ini Persebaya Surabaya melalui gol yang diciptakan oleh Yongki Aribowo pada menit ke-40 di babak pertama. Ya, hanya satu gol saja sebetulnya dibutuhkan oleh Persebaya untuk mengubah segalanya. Betul sekali. Dengan ketertinggalan seperti ini, banyak peluang yang gagal dimanfaatkan, sudah dalam permainan yang begitu tidak terkontrol. Mereka kehilangan kepercayaan diri. Dan kita lihat John Tarpor lah mungkin salah satu orang yang bisa merubah. Masih tipis di sisi sebelah kiri gawang Herman Batak, sebuah peluang kembali diperoleh oleh baju hijau. Tendangan spekulasi yang sangat keras dari John Takpor Songkali. Masih dipaksa terus bekerja keras Herman Batak menyambut serangan demi serangan yang dilancarkan oleh pemain-pemain Persebaya Surabaya. Memasuki menit ke-74 di babak kedua, masih belum ada gol yang tercipta melalui pemain-pemain baju hijau. Kembali Mat Halil, Taufik. Dan kita lihat berbagai variasi serangan Bung Opan Ya, dari baju hijau, namun masih belum bisa menembus tembok dari seorang Herman Batak. masih gagal dikontrol oleh Josh Maguire. Sebuah lob yang diberikan oleh Jayusman, kotak penalti Persik Kediri. Menarik apakah Persebaya terutama Danur Windo akan menambah daya gedor timnya dengan memasukkan satu lagi pemain bernaluri menyerang, di mana kita lihat di bench masih ada seorang Lucky Wahyu. Karena mau tidak mau Persebaya harus berusaha untuk memecahkan kebuntuan. Kembali Josh Maguire, John Tapor, lagi-lagi kandas. Ya kita lihat berkali-kali mereka menyerang Bung Opan, berkali-kali variasi 1-2, umpan jauh, umpan silang, namun tidak adanya striker murni, di mana biasanya diisi oleh Ngon Ajam maupun Korinus, mengakibatkan sedikit buntu, hingga bola terakhir tidak dapat diselesaikan dengan baik. Taufik diapit oleh 3 pemain Persik Kediri. Masih terus berusaha Taufik. Ya, kita lihat memang permainan disiplin dari para pemain Persik Kediri yang saat ini sudah berorientasi pada pertahanan semakin mempersulit, semakin mempersempit kesempatan bagi Persebaya untuk bisa menyamakan kedudukan. Andik Firmansyah, Kita lihat bagaimana mereka disiplin sekali. kembali Andik Firmansyah, lemparan ke dalam bagi Persebaya. Josh Maguire. Dan tampaknya wasit Safari memutuskan bahwa tendangan bebas kembali diberikan kepada Persebaya Surabaya setelah mengenai tangan dari Suswanto hanya beberapa meter di luar kotak penalti Persik Kediri. Sebuah set piece kembali diperoleh oleh Persebaya Surabaya. Mampukah mereka memaksimalkan peluang kali ini? Ya, masih ada 14 menit waktu bagi Persebaya, masih sangat cukup untuk bisa setidaknya menyamakan kedudukan. Karena bagaimanapun ini menjadi momen yang sangat krusial. Betul, sangat kunci. Betul. Dan situasi set piece untuk kesekian kalinya tentu saja bagi Persebaya. Dan ini harus bisa dimanfaatkan jika mereka masih ingin mendapatkan poin pada pertandingan kandang yang ketiga secara beruntun. Setelah hanya meraih 4 poin di 2 pertandingan kandang sebelumnya melawan PS Eng Makassar dan juga Persiba Balikpapan. Dan seperti biasanya akan dieksekusi oleh John Takpor Songkali. Bersiap-siap Andi Odang, dikawal dengan ketat oleh Legini Raharjo. Ini dia John Takpor. John Takpor
Wow, masih bisa dipatahkan. Kembali. Just free dan header. Uchida. Masih Uchida. Wow. Lagi-lagi Herman Batak. Penampilan gemilang dari Herman Batak membuat peluang Persebaya melalui Taka Uchida kandas. Ya, kita lihat bagaimana sebuah chip ball tadi dari Josh Maguire dan sangat enak sekali bagi Uchida untuk memilih sudut dengan jump header. Namun lagi-lagi Herman Batak menjadi tokoh yang menggagalkan genap peluang bagi Persebaya untuk bisa menyamakan kedudukan. Sudah sangat kosong tadi free header bagi Taka dan sayang tidak bisa dimanfaatkan. Terlalu ke tengah tadi headingnya dan masih ada Herman Batak. Andi Odang, Matt Halil, Josh Maguire, kerjasama dia dengan Offside. Andi Odang. Offside tampaknya Andi Odang. Nyambut umpan yang diberikan oleh Josh Maguire. Kembali gagal. Peluang Persebaya. 8 kali Persebaya terjebak offside dan pergantian pemain ketiga dari kubu tuan rumah. Masuk Lucky Wahyu menggantikan Jayusman. Ya, saya kira ini sebuah keputusan yang tepat karena Lucky memiliki naluri menyerang yang baik dan bisa membantu Andi Odang untuk setidaknya memecahkan ketidakpercayaan di lini depan Persebaya. Apakah keberadaan Lucky Wahyu sebagus namanya membawa keberuntungan ataupun laki bagi Persebaya sore ini? Ya, saya kira Dan Ruindo sudah mengerahkan seluruh potensi pemainnya dengan memainkan seluruh armadanya untuk bisa mengeksploitasi hasil yang lebih baik tentu saja dari keadaan saat ini. Ya, kita lihat bagaimana Saifuddin praktis sudah lebih banyak menganggur saat ini. Karena bola praktis berada di daerah permainan Persik Kediri. Namun ini juga harus tetap konsentrasi ya, Bung. Iya. Karena ini ya dia, serangan-serangan 1 kali 2 kali ini sangat berbahaya sekali apabila tim sedang asik menyerang, konsentrasi penjaga gawang suka sedikit kedodoran. Ini dia Lucky Wahyu, pemain yang baru saja masuk. Kembali Andi Firmansyah. Kerjasama dia dengan Lucky Wahyu. Kembali ke Andi Firmansyah. Sebuah crossing. Andi Odang! Kita lihat tidak ada gerakan dari Herman Batak untuk maju dan Andi Odang harusnya lebih tenang. Iya, Dia bisa mengontrol bola dulu, bukan begitu? Ya, kita lihat bagaimana Adi sudah tidak percaya diri lagi, seorang Adi Odang. Sudah tidak percaya diri. Apalagi sebetulnya yang dicari, begitu bebas, begitu enak, sebetulnya dia tidak terkawal. Namun yang terjadi demikianlah, karena seperti ini memang bukan hari bagi Adi Odang. Terus sekali terlalu terburu-buru tadi. Tendangan tidak bagus Masih tadi. Persebaya, Bung. Tekanan demi tekanan tetap dilanjutkan. Pemain-pemain baju hijau. Taufik kembali ke Andi Firmansyah. Masih ada Nasarov, kembali Taufik terlepas. Andi Firmansyah baik sekali. dibuang saja oleh Suswanto ataupun Reswandi. Reswandi menurut saya pada hari ini tampil luar biasa. Habis-habisan dia. Dan mungkin patut menjadi man of the match seorang Reswandi. Di samping Herman Batak tentu saja. Betul saja. Saya kira memang ini pertahanan Persik Kediri pada sore hari ini luar biasa. Ini tentu Tampaknya menjadi Suswanto, Bung. Oh, Suswanto ya. Suswanto. Tentu ini Kembali mendapatkan perawatan Suswanto. menjadi sebuah catatan positif tentu saja bagi Coach Gus Nur Yakin dengan ketidakhadiran dua pemain inti Oke John dan juga Gunawan. Ternyata ini pertahanan mereka tetap bermain apik. Ini tentu menjadi sebuah opsi jika di kesempatan lain Persik menghadapi situasi yang sama. Kita lihat dalam tayangan lambat bagaimana sebetulnya Suswanto sudah melakukan clearance dengan sangat baik, tapi kita lihat Andi Firmansyah justru masuk sehingga terjadilah tubrukan tadi. Lucky Wahyu, Pato Morales, pemain yang berasal dari Chili, sebelumnya memperkuat Arema Malang.
Andik Firmansyah. Lemparan ke dalam bagi baju hijau. Berganti ke Persik Kediri. Dibuang saja. Leparto Morales. Supriyono kali ini. Lucky Wahyu. Josh Maguire. Matt Halil. Kurang cermat. Matt Halil kembali ke kaki Josh Maguire. Andi Odang. Crossing Andi Odang ke tiang jauh. Wow. Lagi-lagi. Dan kita lihat ini. Ya, kita melihat bagaimana Andik Firmansyah tampak sedikit emosional, menggantikan peran tim kesehatan. Saya kira tidak perlu ya seorang Andik Firmansyah menarik dia gawang Herman Batak dengan begitu liar. Karena itu jelas bukan otoritasnya untuk menarik keluar pemain. Agak tertarik ya, tampaknya agak tertarik urat paha dari Herman Batak. Namun memang kita juga bisa pahami bagaimana kekhawatiran para pemain Persebaya waktu terus berjalan. Kita lihat aksi menarik badan dari Herman Batak dilakukan oleh Andik Firmansyah. Dan terlebih juga dengan karakter seorang Herman Batak kita lihat. Kita masih belum tahu ini apakah ini benar ataupun tidak kelam yang terjadi kepada Herman Batak ataupun hanya sebuah strategi untuk mengulur waktu. Bagaimana tubuh kecil Andik Firmansyah menarik tubuh yang lumayan besar Herman Batak. Tapi kita adil juga Opan, patut acung jempol, temper yang begitu dingin diterapkan oleh anak-anak Persik Kediri meski harus menghadapi treatment yang sangat keras dari anak-anak Persebaya. Mereka tetap bermain fokus, konsentrasi, dan tidak terbawa emosi. Betul sekali. Dan juga tekanan dari supporter ya ini. Iya. Yang mereka hadapi sangat berat. John Takbor lebar ke kanan. Dan inilah kesempatan Supriyono di kotak penalti Persik Kediri masih gagal. Ya. Peluang yang ketujuh bagi Andi Odang masih gagal. Lucky Wahyu tampaknya. Ya, sebuah kesempatan coming from behind dari Lucky Wahyu kita lihat tidak terjaga dan sangat enak sekali sebetulnya untuk bisa menceploskan bola karena dia datang tanpa terduga kita lihat. Namun lagi-lagi sontekannya masih melambung di gawang Herman Batak. Entah apa sebetulnya yang terjadi. Sudah sulit untuk digambarkan, begitu banyak kesempatan, begitu banyak peluang, namun selalu gagal dimanfaatkan oleh anak-anak Persebaya Surabaya. Sementara kita lihat Opan. Iya, suasana semakin panas terlihat di lapangan Gelora 10 November, Tambak Sari, Surabaya. Kembali salah seorang pemain Persik Kediri mendapatkan perawatan. Masih kurang jelas bagi kita apa yang baru saja terjadi. Dan ini nampaknya sedikit membakar emosi dari supporter, di mana berjatuhan para pemain Persik dengan cedera. Bagaimana Reswandi langsung mampu berdiri seakan-akan tidak ada apapun yang terjadi sama sekali. Ya betul sekali, dan ini juga harus menjadi kontrol dari para pemain untuk mengerti bahwa mereka juga bisa mengundang kemarahan yang tidak perlu terjadi dari supporter tentunya dengan tindakan-tindakan seperti ini. Iya, betul. Betul Adi. Tidak sepatutnya pemain yang baru saja dibopong keluar kemudian berdiri dan masuk ke lapangan karena justru menunjukkan bahwa ia tidak fair play. Ya. Dengan pertandingan partai tensi panas seperti ini, hal seperti ini harus diminimalisasi. Dan waktu nampaknya sudah tidak bersahabat kepada Persebaya. Mereka harus segera untuk memberikan gol balasan apabila mereka tidak ingin kalah di partai kandang dan derby Jatim yang sangat panas dan krusial. Dan juga harga diri tentunya bagi para supporter. Matt Halil, Andi Odang kembali ke Matt Halil, crossing Matt Halil. Masih membentur badan Suswanto tampaknya, ataupun Reswandi. Reswandi luar biasa Bung Opan pada sore hari ini. Kembali hanya menghasilkan tendangan pojok bagi Persebaya Surabaya. John Takbor. Masih bisa dihalau. Barisan pertahanan Persik Kediri, Matt Halil kali ini, Andik Firmansyah,
Sebuah lob ke depan. Ya, Peluang. dan Andi Odang. Oh, Iya, sangat sulit memang bagi Andi Odang untuk melakukan shooting dari sudut yang tidak ideal tadi, dari sudut sempit, memaksakan diri. Andai saja ia menarik sedikit bola keluar, di sana kita masih ada Taka Uchida yang sudah menunggu. Lepas dari itu, memang seluruhnya adalah para pemain Persik yang berdiri di depan gawang Herman Batak. Ini yang tentu saja menyulitkan bagi Persebaya Surabaya. Dibuang saja oleh Nasirev. Ini dia Mekan Nasirov. John Takpor, Supriyono, kembali ke John Takpor. Adik Firmansyah yang dituju, John Takpor lagi. Dihalau saja oleh Suswanto. Kurang cermat kontrol bola dari Taufik. Pato Morales ke Yongki Aribowo. dan Taka kembali kalah. Namun sayang, Yongki tidak bisa mengontrol bola Bung Opan. Sebuah kesempatan memang bagi Yongki sebetulnya tadi. Kita lihat hanya seorang Pato Morales yang disisakan di lini depan Persik Kediri. Sementara Yongki sendiri praktis lebih banyak turun ke bawah untuk membantu pertahanan. Ya inilah mungkin salah satu kesempatan terakhir bagi Persebaya untuk menyamakan kedudukan. Sayang. Dan sudah pasti anak-anak Persik ingin memainkan bola menuju corner dari gawang Persebaya. Ataukah mereka ingin berusaha menyerang kembali? Masih disapu ataupun dihalau oleh Taka Uchida. Tersisa satu orang pemain bertahan Persebaya Surabaya. Taka Uchida. Dengan gaya khasnya Wawan Betul sekali. Widiantoro. Menyingsingkan lengannya, Opan. Menjadi gaya khas memang dari seorang Wawan. Kita lihat inilah yang tidak patut untuk ditiru, aksi-aksi pelemparan seperti ini. Dan kita lihat petugas keamanan juga tidak melakukan kegiatan apapun, mereka hanya melihat saja. Cukup menarik. Ketidakmampuan para penonton menerima kekalahan di kandang sendiri kerap kali terjadi di Indonesia. Iya. Mereka hanya siap menang, namun tidak siap kalah. Pergantian pemain kembali dilakukan oleh Persik Kediri, bersiap-siap masuk. Dodit Fitrio menggantikan Patricio Morales. Ya, saya kira ini juga salah satu strategi dari Coach Gus Nuryaki untuk mengulur-ulur waktu dengan menarik pemain di detik-detik terakhir pertandingan. Dan Dodit ini perlu didapat catatan, pada paruh pertama musim lalu dia bermain untuk Persebaya Surabaya, dan kali ini berganti kostum menjadi Persik Kediri. Tentu saja melawan Persebaya menjadi sebuah pertandingan emosional bagi seorang Dodit. Mampukah ia mengubah keadaan atau hanya menjadi pelengkap di menit terakhir pertandingan? Dan kita lihat menarik Supriyono. sekali. Tambahan waktu yang diberikan hanya 3 menit Bung Opan, Iya. dengan banyaknya cedera, banyaknya pergantian pemain. Cukup menarik keputusan yang diberikan 3 menit. John Takpor Songkali. Andik Firmansyah, masih Andik di kotak penalti. Baik sekali Mekan Nasirov yang sangat baik menjadi pemain bertahan pada sore hari ini. Andik Firmansyah, John Takpor. Tendangan pojok yang ke-11. Lagi-lagi penampilan gemilang Herman Batak mematahkan peluang bagi Persebaya Surabaya memasuki masa-masa injury time di babak kedua. Mampukah tim Macan Putih mempertahankan keunggulan saat ini? Atau sebaliknya Persebaya mampu mencuri gol untuk menyamakan kedudukan di detik-detik akhir babak kedua? Kita nantikan. Josh Maguire, Andi Odang yang dituju. Terlalu dekat pada Herman Batak, dan inilah kembali reaksi yang menurut saya bisa mengundang kemarahan. Iya. Gitu. Tidak perlu terjadi. Lanjutkan permainan. Anda tampil sangat baik pada hari ini Herman Batak, namun ada sedikit kelakuan-kelakuan yang harusnya dihilangkan dari kepribadian seorang Herman Batak. Supriyono berpindah ke sisi sebelah kiri. Cukup rapat barisan pertahanan Persik Kediri mempertahankan keunggulan saat ini. Da Silva, Mat Halil. Masih ada Husnul Yuli. Kembali lagi Wahyu.
Pelanggaran nampaknya. Dan inilah mungkin Bung Opan. Sebuah masa-masa kritis bagi Persik Kediri untuk mempertahankan keunggulan. Pelanggaran kembali dilakukan oleh Reswandi terhadap Lucky Wahyu. Sedikit, hanya beberapa meter di luar kotak penalti Persik Kediri. Di menit terakhir babak kedua, kita nantikan peluang terakhir tampaknya bagi Persebaya Surabaya. Saya pikir tidak ada opsi lain kecuali tendang ke gawang, Bung Opan. Waktu sudah tidak bersahabat lagi dan Josh Maguire nampaknya akan mendudukan tanggung jawab untuk menyelamatkan Persebaya dari kekalahan. Ataukah ada variasi-variasi unik lainnya yang coba ditawarkan Persebaya? Dan kita akan menantikan bagaimana aksi dari Herman Batak. Josh Maguire masih membentur badan pemain bertahan Persik Kediri. Sedikit saja tampaknya kembali menghasilkan tendangan pojok bagi Persebaya. Peluang kembali Anderson. tercipta. Masih gagal Anderson da Silva. Ya, saya kira sudah melewati batas waktu Ya, sudah habis. additional time dan sudah hampir bisa dipastikan nampaknya Persik Kediri mampu mencetak kemenangan penting di derby Jawa Timur ini yang merupakan kemenangan ketiga secara beruntun, sebuah prestasi yang cukup membanggakan tentu saja bagi Gus Nur Yakin. Tersisa beberapa detik lagi babak kedua, tertinggal Persebaya. Duel derby Jawa Timur Menarik lawan masih. Persik Kediri. Oh. Ya, Dan akhirnya Wasit Safari menyudahi jalannya big match duel Jawa Timur sore ini. Keunggulan diperoleh oleh Persik Kediri melalui gol semata wayang yang diciptakan oleh Yongki Aribowo pada menit ke-40 di babak pertama tadi. Tertinggal ataupun kalah Persebaya di depan